Hari ini kita akan belajar mengenai artikel ilmiah populer, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Kurikulum Merdeka. Nah, generasi cerdas, sebenarnya apa sih artikel ilmiah populer itu? Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan, ditulis dengan bahasa yang ringan dan bersifat komunikatif. Artikel ilmiah populer umumnya diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Contoh artikel ilmiah populer berjudul Fasilitas Sekolah untuk Peserta Didik Difabel. Di SMP Merdeka terdapat 5 peserta didik difabel. 4 di antara peserta didik itu berjalan menggunakan bantuan kruk, sementara 1 lagi memakai kursi roda. Selain kelima peserta didik tersebut, ada 1 peserta didik lagi yang mengalami kesulitan berjalan karena baru saja mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, sebaiknya SMP Merdeka lebih memperhatikan fasilitas untuk peserta didik. Sayangnya, hal itu belum dilakukan SMP Merdeka. SMP Merdeka memiliki 2 gedung belajar. Setiap gedung memiliki 2 lantai. Untuk mencapai lantai 2, peserta didik harus menaiki tangga. Kondisi itu tentu menimbulkan kesulitan bagi peserta didik difabel, terutama bagi yang berjalan menggunakan kruk. Mungkin bagi mereka, menaiki tangga sama seperti mendaki gunung. Peserta didik difabel yang menggunakan kursi roda mempunyai masalah lain lagi. Peserta didik dengan kursi roda merasa tangga adalah dinding pembatas. Ia sama sekali tidak dapat melaluinya. Kondisi ini tentu menimbulkan kesulitan bagi peserta didik difabel, terutama bagi yang berjalan menggunakan kruk. Mungkin bagi mereka, menaiki tangga sama seperti mendaki gunung. Peserta didik difabel yang menggunakan kursi roda mempunyai masalah lain lagi. Peserta didik dengan kursi roda merasa tangga adalah dinding pembatas. Ia sama sekali tidak dapat melaluinya. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa kaum difabel memiliki hak untuk menggunakan semua fasilitas publik dengan nyaman. Sekolah sebaiknya membangun fasilitas rem, yaitu jalan penghubung antar bangunan yang memiliki kemiringan tertentu. Rem membantu peserta didik difabel yang menggunakan kursi roda untuk naik ke lantai 2 tanpa perlu digendong. Sudah saatnya sekolah memiliki rem karena semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan di sekolah. Ciri-ciri artikel ilmiah populer. Yang pertama, memuat pendapat penulis. Contoh, peserta didik difabel di SMP Merdeka memerlukan fasilitas sekolah yang memadai, tetapi kenyataannya di SMP tersebut fasilitas yang disediakan masih terbatas. Ciri yang kedua, memiliki bukti-bukti yang mendukung pendapat penulis. Contoh, penggambaran tentang keadaan peserta didik difabel yang mengalami kesulitan menuju lantai 2 gedung sekolah. Ciri yang ketiga, memuat penjelasan mengenai pernyataan dan bukti. Contoh, pernyataan penulis bahwa hak difabel dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ciri yang terakhir yaitu bahasa mudah dipahami. Contoh, penggunaan rem. Rem akan membuat peserta didik difabel yang menggunakan kursi roda dapat naik ke lantai 2 tanpa perlu digendong. Penjelasan mengenai rem di paragraf terakhir teks fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel membuat diksi tersebut mudah dipahami. Fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Fakta, peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya, disertai dengan data berupa angka, tanggal, nomor, foto, video, dan bukti pendukung lainnya. Informasi tetap dan tidak berubah-ubah. Opini, pendapat atau tanggapan seseorang, belum tentu disetujui oleh semua orang, bahkan terkadang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dinyatakan dengan kata relatif, kira-kira, menurut, berpendapat, dalam, seperti, pandangan, dan perkiraan atau selayaknya. Informasi dalam opini berubah-ubah. Tata cara pengumpulan informasi dalam artikel ilmiah populer. Tata cara pengumpulan informasi ada 3, yaitu wawancara, kuesioner, dan studi pustaka.
Sistematika penulisan artikel ilmiah populer. Pertama, penentuan topik. Kedua, penentuan tujuan penulisan artikel. Ketiga, penentuan cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Keempat, penulisan pendapat pribadi berdasarkan informasi yang ditemukan. Terakhir, penulisan artikel berdasarkan analisis temuan. Kaidah kebahasaan artikel ilmiah populer. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kalimat perbandingan. Kalimat perbandingan berisi perbandingan dua hal yang mempunyai persamaan bentuk dan sifat secara langsung. Kata kunci daripada, seperti, selaras, dibandingkan, sementara. Contoh, pengumpulan data penelitian dengan cara wawancara lebih sulit dibandingkan studi pustaka. Kalimat analogi. Analogi berisi perbandingan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dengan cara kiasan atau perbandingan tidak langsung. Kata kunci bak, bagai, umpama, seumpama, dan laksana. Contoh, orang berilmu itu laksana padi, semakin berisi semakin merunduk. Sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna sama atau mirip. Contoh, melihat sama dengan memandang. Antonim. Antonim adalah kata yang maknanya saling berlawanan. Contoh, sedih, lawan kata dari bahagia. Itu tadi materi mengenai artikel ilmiah populer. Terima kasih, semoga membantu.